Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Mantoswito, channel pendidikan pengetahuan tentang alam sekitar. Terima kasih tentunya yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kali ini kita akan membahas di sini ada bilangan berkekurangan. Apa itu bilangan berkekurangan? Jadi bilangan berkekurangan itu bila jumlah faktor-faktornya selain n sendiri, artinya sini n ini bilangan itu sendiri lebih kecil daripada n atau daripada bilangan itu sendiri. Nah, contohnya adalah ini. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, dan 10. Masih ada contoh yang lain ya tentunya ya, tapi ini saya ambil contoh ini misalkan. Maksudnya seperti apa? Ini kita ambil salah satu contoh saja ya teman-teman ya. Misalkan saya mengambil angka 4 ya. Jadi angka 4 ini sebenarnya kan faktornya, faktor pembaginya itu kan bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, dan bisa dibagi 4. Tetapi di sini 4-nya tidak termasuk dalam arti kata bilangan berkekurangan ini, karena 4 itu ya bilangan 4 itu sendiri kan. Makanya di sini selain n, selain bilangan itu sendiri. Nah, di sini faktornya berarti yang boleh saya tuliskan adalah 1 dan 2. Ini 1 dan 2 ini ya. Nah, di sini karena di sini adalah jumlah faktornya itu lebih kecil dari n, ini kita buktikan. Jumlah faktornya kan berarti 1, 2 ini ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan 1 ditambah 2 tentunya hasilnya adalah 3 ya. Dan 3 itu kurang dari 4. Kurang dari 4 kan? Nah, maka ini namanya adalah bilangan berkekurangan ya. Jadi berkekurangan. Kalau misalkan 8 berarti kan 1, 2, 4, 8 gitu ya. Nah, berarti yang bisa kita jumlahkan 1, 2 sama 4, 2. Berarti kan 7 itu ya. 7 juga kurang dari 8. Begitu seterusnya. Nah, ini hanya salah satu contoh saja. Nah, ini termasuk bilangan berkekurangan. Bagaimana dengan bilangan prima? Nah, bilangan prima itu juga merupakan bilangan berkekurangan karena dia cuma 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, contoh ini 2. 2 kan 1 sama 2 doang kan, tapi 2-nya tidak ngikut, makanya 1 kurang dari 2. 3 juga sama, 5, 7. Nah, ini contoh-contoh bilangan prima itu juga masuk bilangan berkekurangan. Nah, semoga dipahami. Berikutnya kita coba lagi. Di sini ada namanya bilangan berlimpah. Apa itu bilangan berlimpah? Nah, di sini bilangan berlimpah itu bila jumlah dari faktor-faktornya selain n, artinya selain bilangan itu sendiri ya, itu melampaui n atau melampaui bilangan itu sendiri. Jadi jumlahnya itu lebih dari bilangan itu sendiri, itu bilangan berlimpah. Tentunya faktor-faktornya ya yang dijumlahkan. Nah, ini saya ambil contoh misalkan ini. Kita ngambil angka 12 teman-teman. Kita tahu bahwasanya 12 itu faktor-faktornya adalah ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 6. Karena 12 itu habis dibagi bilangan ini semua nih. Nah, 12-nya bagaimana? 12 tidak termasuk. Karena di sini selain n itu sendiri, selain bilangan itu sendiri. Jadi ini minus 12 ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya 1, 2, 3, 4, 6 ini kalau misalkan kita lakukan penjumlahan, jadi ditambah semua ini, tentunya hasilnya adalah 16 ya. Dan kita tahu bahwasanya 16 ini lebih dari 12. Ya kan? Nah, makanya di sini berlimpah dia namanya ya. Contoh yang lain misalnya di sini ada angka 24 teman-teman. 24 ini faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12. 24-nya tentunya nggak ngikut ya, karena di sini 24 ya 24 itu sendiri kan. Nah, di sini kalau kita lihat saat yang faktor pembaginya ini ya, atau faktor dari 24 ini jika dilakukan penjumlahan lagi ya, seperti 12 tadi, ini akan menghasilkan angka 36. Dan tentunya 36 itu lebih dari 24. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi makanya dia melimpah atau berlimpah di sini ya. Nah, makanya disebutnya bilangan berlimpah. Nah, teman-teman, perlu diingat di sini
yang berikutnya seperti ini. Saya tidak akan jauh, jadi ada angka 12 ini juga. Di sini ternyata 12 ini ada faktor-faktor dari 12 ini kalau kita jumlahkan. Jadi saya ambil angka 642 saja ya. Ini kan kalau dijumlahkan kan 12 juga ya. Nah, ini sama. Loh, faktor yang lain bagaimana? Yang 1 dan 3. 1 dan 3 tidak diikutkan. Tapi dari faktor itu kita ambil sebagian saja ya, sebagian saja, boleh separuhnya, pokoknya intinya yang bisa digabung dijumlahkan hasilnya sama. Ini kan juga sama ya. Nah, kita lihat lagi kalau misalnya 24, ini saya ambil misalnya 12 ditambah 8 ditambah 4 yang merupakan faktor dari 24 di awal tadi, itu juga hasilnya 24. Ini sama ya. Tapi bagaimana dengan 1 terus 2 3 6, itu tidak saya ikutkan. Jadi saya ambil aja angka yang pas, hasilnya juga 24 ini. Nah, untuk bilangan yang seperti ini ya, ini namanya disebutnya itu adalah semi sempurna. Jadi semi sempurna karena faktor-faktornya diambil sebagian saja itu ya, itu bisa menghasilkan bilangan itu sendiri juga. Nah, tentunya minus bilangan itu ya, semi sempurna. Dan di sini yang perlu kita ingat bahwasanya tidak semua bilangan berlimpah merupakan bilangan semi sempurna. Jadi tidak semuanya ya, ada yang tidak bisa dilakukan ini. Jadi tidak semua bilangan berlimpah merupakan bilangan semi sempurna. Nah, ini ada keunikan di sini yang namanya atau disebutnya di sini bilangan aneh ya. Kita sebutnya bilangan aneh seperti ini. Jadi ada keanehan di sini atau bilangan aneh itu yaitu bilangan asli yang mempunyai sifat berlimpah tetapi tidak semi sempurna. Nah, jadi contohnya bilangan berapa itu? Nah, kita lihat di sini contohnya misalkan 70 ini ya. Nah, angka 70 ini kalau kita cari faktor-faktornya, tentunya di sini ada 1 2 5 7 10, 14, 35. 70 tidak diikutkan ya, jadi minus bilangan itu sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, dari bilangan ini sebenarnya kalau kita lakukan penjumlahan lagi, ini tentunya hasilnya adalah 74 ya, dan 74 ini lebih dari 70. Tetapi ingat, dari faktor-faktor yang ada ini, kalau kita cari lagi penjumlahannya, kita ambil sebagian dari bilangan ini, dari angka-angka ini ya, itu nggak ada yang sama dengan 70 seperti yang semi sempurna tadi. Makanya di sini walaupun ini bilangan berlimpah tetapi tidak semi sempurna. Makanya disebutnya di sini aneh ya, bilangannya aneh seperti itu. Apakah ada bilangan-bilangan aneh lagi? Nah, ini bisa kita coba misalkan angka berikut ini, saya tampilkan contohnya. Ada 70, 836, 4030, 5830, 7192, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menemukan sendiri ya, mencoba mencari bilangan aneh yang lainnya. Nah teman-teman, ini yang sedikit tentang bilangan, mudah-mudahan menambah hasanah, menambah pengetahuan kita tentang matematika. Banyak kesalahan mohon dimaafkan, semua adalah karena keterbatasan saya. Dan akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.